teman saya udah pingsan, muka ini udah darah semua kan, giginya hilang tuh, ada 5 tuh giginya, terus sedikit ya. Cuma malamnya kita habis mabok itu kejadiannya ceritanya. Para mamang nih yang belum tahu nih, Abang Rudi nih siapa sih? Nah, kan Abang Rudi itu Abang Mamang. Oke, kembali lagi di my channel Agun Zulajid di podcast Mamang bersama gue si Mamang dan si Igoy. Hari ini ada siapa, Goy? Hari ini kita kedatangan tamu jauh banget. Woi, jauh dari mana nih, Goy? Cikarang. Cikarang. Cikarang kalau kesini tuh ada berapa kilo, Goy? Kira-kira? Jauh lah ya. Ada sekilo. Sekilo ya pasti lebih. Lebih pasti Ya kan. pokoknya ini tuh dia sebelum kesini terjadi musibah ya. crash di perjalanan. Crash sih, bisa dibilang crash ya. Panggil aja. Iya, buat ditanya-tanya ntar crashnya gimana, kronologisnya gimana juga ya kan. Iya. Udah, Goy, panggil aja, Goy, bintang tamu kita hari ini. Ada siapa? Abang Rudi dari Cikarang. Oke. Teman-teman. Tos dulu Mamang. Oke. Teman-teman. Gimana nih para Mamang? Sehat-sehat kan, Mang? Oke, kita mah selalu sehat, Goy ya. Gue Ini- takut nyenggol. Enggak apa-apa nih. Enggak apa-apa. Ini lurus aja kakinya. Maaf ya Mamang, nih aduh. Nah, Terus saja lurus. ini agak susah nih duduknya karena dia habis crash. Nah, Bener banget, bener. untuk para mamang nih yang belum tahu, dia perjalanan ke sini bisa dibilang perjalanan apa bukan? Sebelum ya? Sebelum perjalanan, sebelum kesini. Iya, Iya, sebelum kesini. Sebelum ke sini mengalami crash ya. Itu kalau nggak salah waktu kejadian malam Jumat itu di Jalan Tanjung Priuk gitu. Sama teman saya sih itu berdua. Jadi kita main tempat teman saya di Marundai. di Marunda. Iya, di Marundai itu kan. Nah, setelah dari situ teman saya sama teman satunya ngajak ke apa itu stasiun Tanjung Priuk. Stasiun Priok. Ke terminal lah. Terminal. Dekat stasiun itu kan ya. Nah, dia bawa motor nih sama teman satunya. Nah, Saya bawa motor sendiri. Hmm. Nah, saya suruh ngikutin nih dari belakang nih karena saya nggak tahu jalan loh. Nah, dia kenceng bawa motor. Nah, di jalan itu di Tanjung Priok saya ikut kenceng. Saya habis nyalip mobil, nggak taunya di situ ada lubang. Nah, disitulah baru nih press gitu aja udah. jebakan Batman. Iya benar, jebakan Batman. Udah di situ jatuh, teman saya udah jauh, mana nggak ada yang nolongin. Sendiri. Sendiri itu terang jam 9:30 malam kalau nggak salah itu. Perawan. Udah kaki sakit, apa namanya itu motor? Stang motor. Nggak, kita berdiri motor Ngangkat loh, ya, ngangkat ngangkat motor sendiri, terus minggirin sendiri. Bingung kan saya telepon teman saya, di mana? Dia udah sampai tuh di apa? Daerah Terminal. mana? Terminal udah sampai. Nah, saya di Sherlock, saya suruh nyusul situ kan. Nah, saya nyusul, padahal tuh kaki udah aduh sakitnya. Sambil semboyangan saya bawa motor tuh. Tapi waktu pertama jatuh nggak kerasa sakit banget, masih bisa berdiri. Iya, kan? masih Ya, bisa ya walaupun apa? ditahan-tahan masih bisa. Masih bisa saya nemuin teman saya baru pulangnya ke Cikarang. Saya dibonceng sama teman saya tuh. Mulai Gitu. kerasa. Iya, udah mulai kerasa. Paginya itu udah nggak bisa berdiri, susah saya paginya. Kebanyakan kayak gitu kalau udah jatuh dari motor atau jatuh dari mana biasanya kalau habis jatuh nggak langsung kerasa. Iya, benar. Baal. Ada yang baal dulu. Esok Esoknya, harinya iya, baru benar. tuh memar-memarnya. Aduh. Lumayan lah besoknya sakitnya diurut juga itu, lumayan diurut sakitnya. Pegel-pegelnya Tapi itu. kalau diurutnya pakai meses yang di Kalibata mah enak. Beda. Oh beda. Ya, itu masih apa itu? Oke, kayak para mamang nih yang tahu pasti kan jalanan Tanjung Priuk itu kan mobil-mobil gede-gede, Iya, Boy. bener. Iya. Wah, parah tuh. Itu jadi untungnya saya jatuh itu mobil itu jaraknya masih agak jauh, Bos. Oh jadi dari Ah. motor ini agak jauhan gitu. Nah, andaikan itu deket pasti udah hancur itu motor. parah. Bukan motornya doang sih, saya juga pasti hancur. Orang mobil gede-gede jalur situ kan. Ngeri kalau udah ngomongin kayak gitu. Iya, Ngeri. bener.
Itu waktu kejadian malam Jumat ya. Malam Jumat kemarin kayaknya malam Jumat Kliwon apa enggak salah. Benar. Malam Jumat gimana, Goy? Kalau nggak salah gitu sih kata teman saya ini malam Jumat Kliwon katanya. Gue lupa. Namanya musibah. Ya musibah nih nggak ada yang tahu ya. Setiap orang tuh pasti pernah lah ngalamin musibah lah ya. Iya. Jadi hati-hatilah. Ya Karena alhamdulillah sekarang musim masih hujan kan. Iya, musim hujan bener banget. Jalanan licin. Jalanan licin, musim hujan. Jadi buat para mamang nih yang belum tahu nih, Abang Rudi ini apa ya gue ya? Ini termasuk apa. ini pasti banyak yang nggak tahu nih siapa nih sebenarnya sih Abang Rudi ini Iya. siapa sih, banyak Saya banget juga yang nggak tahu. nih jujur sebenarnya saya belum pernah tampil di kayak nih depan di kamera ini. Sebenarnya saya malu sebenarnya belum pernah, baru kali ini aja nih buat di podcast Mamang ini doang. Wah, ini. spesial loh. Iya, ini. spesial bener. Spesial. Nah, saya belum pernah tampil di kayak gini, bingung apa mukanya karena pas-pasan apa gitu. Jangan Enggak. kayak gitu lah. Enggak lah. Enggak lah. Apalagi kita ya, nambah setengah pasnya itu. Di bawah dari Minus. Iya. Dipas-pasin. Masih tahu gue. Ini kan antara chemistry-nya kan udah kelihatan nih dari Iya. dari kamera pun. Enggak, kelihatan nih gue. Banyak lah yang nebak. Buat para mamang nih yang belum tahu nih, Abang Rudi nih siapa sih? Nah, ya kan? Abang Rudi itu Abang Mamang. Abang. Iya. Emang bener, Abang Bang. Mamang. Abangnya Nggak ada ini, yang Mamang kamu-kamu. ini nih. Abangnya si Agun ini, Agun Sulajir ini. Emang sama-sama ini dari Lampung Jadi juga. kita dari Lampung, kita ada 3 saudara. Satu saya punya Mbak, kalau orang kakak Jawa lah. Yayu lah, kalau Iya. orang Indonesia ya kakak lah, tapi cewek. Saya nomor 2, nah ini nomor 3 nih, di Bogor nomor 3. Jadi Jadi 3 saudara. penengah ya. Iya, penengah. Itu pada merantau dari Lampung ke Jakarta. Iya, kalau ini di Jakarta saya di Cikarang. Kalau yang paling lama di Jakarta mah kakak. Yang Kakak. perempuan itu Iya. yang udah lama. Itu udah lama banget tuh. Kalau saya berpindah-pindah terus. Dulu di Sumatera ya. Pernah di daerah Palembang, Jambi, Pekanbaru. Nah, baru nih lari ke ibu kota ibaratnya lah ke Nyebrang Jakarta. Kayak ke ibu kota Cikarang. juga udah banyak banget tuh di mana-mana aja ya kan. Iya, Udah sering tuh. bener. Pengalamannya banyak. Iya. Ya sedikit-sedikit bercerita lah tentang pengalaman. Iya. Ini kita sebelum ke depan nih, pengalaman-pengalaman ke depan, kita flashback ke belakang Goy, Oke, biasa. jadi, Ya kan, Goy? Mengenang masa lalu. Iya, iya. Kita bernostalgia sedikit ya. Pokoknya mengenal Abang Rudi. Iya, Masa boleh, kecilnya nih, boleh, kayak boleh, gimana boleh. nih. Dari kecil sampai sekarang Karena kan nih. setiap orang punya perjalanan sendiri-sendiri, Iya. masa lalunya sendiri gimana. Beda-beda lah masa Iya. lalu setiap orang tuh mah. Kalau masa lalu saya mah jelek, buruk. Asli, iya, bener. Dari awal dari kecil, dari sekolah aja saya nggak tamat tuh SMP, cuma sampai SD doang itu Bang Igo. Sampai Iya. SD. Sampai SD. Mbak saya nyampe SMP tuh ya. Mm. Kalau dia nih yang mending sampai SMA dia. Mamang masih mending nih, Mamang. Masih mending sampai SMA dia. Gue juga sampai SMP doang. Iya, ya Masih mending lumayan lah. Goy. Ya karena dulu zaman dulu kan kalau orang tua faktor dari ekonomi. Bang. Jadi kan masnya nih, saya sama kakak saya kan selisihnya cuma 2 tahun. 2 tahun. Oh, 2 2 tahun. tahun. Jadi kakak saya kelas 6, saya kelas 4 SD tuh. Nah, waktu udah lulus di SD, kakak saya kan SMP. Kakak saya SMP kelas 3, saya SMP kelas 1 nih. Cuma ya gitulah, kalau saya kan nggak semangat sekolahnya dari dulu. Dari SD aja lah. Iya. Maksudnya kadang masuk, kadang nggak gitu loh. Itu karena faktor keinian gitu, apa faktor Ya, karena faktor apa itulah gitu. yang ngebuat kita jarang Satu. masuk gitu kan. Faktor kadang karena dikasih uang sakunya dikit. Hmm. Jadi jajannya kurang nih. Jadi Iya, kalau iya. kita udah siang, apalagi kalau waktu dulu zaman SD itu ada namanya pramuka, pernah Nah, tahu? pramuka ya. Pramuka. Pramuka. Itu kan siang, udah jam 12-an tuh. Harusnya udah pulang kita kan. Nah, ada acara pramuka. Itu uang jajan kan udah habis itu kan. Iya. Jadi kita mau beli es lah, mau beli apa udah nggak bisa. Makanya Iya. waktu pramuka saya malas ikut. Saya bolos sekolah tuh.
waktu pramuka bolos nyampe SMP pun saya kayak gitu, nggak pernah semangat gitu sekolahnya. Ya waktu itu dulu mah uang sekolah saku tuh mah cuma 200 perak tuh. Iya, itu udah gede banget nih zaman dulu Gede. ya. Kalau lu kan pernah ngalamin yang berapa itu waktu itu? Itu waktu saya kan angkatan tahun 90-an saya Bang. Iya, 90-an. Jadi saya masuk ke SD kelas 1 itu 96. SD kelas 1 96 itu masih uang Rp25 masih laku tuh. Oh, Rp25 Iya, ya. Dapat es balon kalau bahasa es balon Yang kemarin kita bahas tuh es balon. Yang itu yang panjang. Iya, kayak Mambu lah kalau di sini es mambu. Jadi kalau uang 100 tuh dapat 4 macam kalau 25 4 perak. Iya, kan 50 perak Iya. ya, harus 100. Kita dapat jajan es, dapat opak tuh, kalau di kampung saya ada opak tuh kayak yang bahannya dari singkong itu Bang Igo. Oh, kalau di sini kayak apa ya? Kalau di kampung tuh gendar sih kalau di Iya, banyak kan kayak gitu. Gendar. Kita dikasih sambel gitu. Iya, itu masih 25 perak tuh. Nah, saya udah kelas 5 SD itu udah beda, udah 50 perak baru 25 udah enggak inilah maksudnya tinggal Udah nggak 50. bisa kepake ya? Nggak bisa pakai 50 perak tuh. SD aja SMP masih 500 perak tuh uang saku SMP. 500 mah udah dapat Udah berapa gede. itu? Jajanan udah dapat berapa macam ya kan? Cuma saya dulu lah bandelnya gini sama teman-teman saya, misalnya kita jajan ya waktu istirahat, jadi kan itu di kantin rame itu kan ya. Nah kita bawa uang misalnya 100 nih ya, 100 ya. Nah nanti kalau pas rame kita kembaliin 50, padahal kita udah uangnya terlepas tuh buat jajan. Jadi kayak gitu, SMP pun kayak gitu tuh SMP. Darmaji disebutnya. Iya, Darmaji. uang 1.000 makan gorengan, makan es, makan ini, masih minta kembalian karena rame. Jadi orangnya nggak memahamin loh maksud rame itu kan di situ. Ya gitulah. Tadi di kantin nih pasti tahu Ini yang nih. jualan nih, nasi nonton kan yang jualan. Nah sekarang saya juga usaha jualan ya gitu sama aja, kena imbasnya sih biasanya. Karmanya ya tetap ada karma Ada lah, itu ya. kan, iya tergantung kita dulu gimana, pasti ada aja. Pas awal SMP udah mulai ngerokok belum? Udah Udah, kalau abang gua mah kan gua udah bilang kan cuma gua doang yang nggak ngerokok. nih Dari SD loh. SD saya dulu kan SD kelas 1 tuh, teman saya itu udah SMP Bang yang ngajarin saya ngerokok nih. Itu lebih lucu lagi kalau cerita masalah rokok tuh ya. Itu kan sama orang tua masih dimarahin kalau itu nggak boleh merokok. Siapapun kalau masih di bawah umur lah ibaratnya kan. Saya lebih lucu, saya pulang sekolah gitu ya, habis makan main. Kalau dulu kan pokoknya habis makan main lah, beda sama anak sekarang lah. Kadang-kadang mainnya cuma HP gitu kan. Kan beda waktu zaman dulu kan main kelereng lah, main apa itu wayang itu yang dikocok itu Bang kok. Iya itu. Oh iya yang kartu kayak kartu. yang ada gambar-gambarnya loh, loh. gambar-gambarnya itu kan. Nah, tuh main itu. Saya enggak, teman saya datang beli rokok. Ntar saya rokok sumpetin nih di dalam celana. Jalan. Dulu kan nggak ada motor, belum punya motor kan. Nah, jalan, nah, ketemu nyumpet nih kita di sekolah. Kan sekolah udah bubar, balik. Rokok di situ. Ntar kalau rokoknya habis, teman saya nih yang gede ada inisiatif gini. Coba kamu ke kantor, kalau sekarang ada kantornya tuh. Kantor. Nah, suruh apa nyemutin utis-utis itu loh. Bekasan ya. Bekas rokok. Bekas rokok. Jadi guru-guru ya. Ada yang panjang nih. Nanti kita sobek, nanti kita linting nih. Dikumpulin. Kalau yang gabus agak panjang langsung disulut, cuma kalau yang retek kita buka nih. Nah, kita linting nih. Itu dari kelas 1 SD dalam rokok itu, Bang. Makanya saya ya pokoknya jelek lah. Mulai ngerokok. Ini doang ya. SMP sih kalau ngerokok. SMP. Ini dari SD. Ya kelas 6 lah. Kalau orang tua kan bilanginnya maksudnya kalau udah bisa nyari duit sendiri nggak apa-apa ngerokok. Makanya kalau dia mah dulu nggak pernah ngerokok gitu kan. Cuma kalau sekarang mau ngerokok mah terserah. Kan kalau ngerokok sekarang diketahuan nih sama Igo nih. Udah punya bisa nyari duit sendiri lah. Kalau orang dulu kalau belum bisa nyari duit ujung-ujungnya nyuri. Iya. Bener nggak? Saya dulu soalnya pernah di tempat orang tua tuh kan kadang ada uang 500, uang 100 itu di apa tempat bumbuan masak itu loh. Masak. Dia buat bekas kembalian apa tuh. Nah, saya comot nih beli rokok sebatang. 2 batang gitu kan.
Itulah yang hidup. Terus waktu zaman SD nih, ada momen yang sampai sekarang nggak bisa dilupain nggak nih waktu zaman SD? Nih? Ada. Momen apa? Mau berantem atau apa Ya, sama kalau guru atau saya- apa? Kalau saya dari dulu kalau misalnya berantem ya alhamdulillah nggak pernah lah ibaratnya Yeah. pukul-pukulan gitu, alhamdulillah nggak pernah, jangan sampai lah namanya berantem. Oke. Cuma kan dulu saya waktu SD kan suka bolos gitu ya. Nah pernah tuh kejadian waktu itu ada acara senam. Nah Senam olahraga ya. Ya, Cuma olahraga. kalau di kampung saya ini, para mamang nih ya, kalau buat di kampung saya, ini sekolah nih ya, lingkungan sekolah. Sekolah. Sebelah sana masih hutan, masih kebun gitu loh. Kebun. Ya, Masih kebun-kebun. kebun. Nah, saya bolos tuh. Saya bolos di kebun tuh kan ya. Berdua sama teman saya. Saya lihatlah dari ini apa, semak-semak lo lihat orang senam. Ada tuh yang tahu. Jadi kakak kelas saya itu tahu gitu loh, ada yang lihat gitu loh. Cuma dia nggak tahu, kitanya nggak tahu. Nah, Siapa-siapanya nggak tahu. oh, jadi dia senam udah selesai, dia ngomong, tuh tadi tuh di dalam ada orang ngeliatin gitu. Dilempar lah sama batu bata sama batu itu. Untung saja nggak kena tuh, saya lari sama teman saya tuh. Habis lari ke dalam hutan, teman saya bilang, aduh, saya ingin beol, kata teman saya kan. itu parah, itu nggak ada WC kan situ kan. Teman saya terpaksa tuh beol di situ. Kalau orang dulu apa ya ngomongnya ya? Pakai daun dong. Pakai daun, bener. Apa namanya itu kalau orang Jawa Iya. itu? Jadi nggak Daun. dicepukin pakai ini. Iya, Ya, pakai- maaf nih ngomongin jorok jadinya ya. Maaf. Jadi pakai daun itu diginiin doang gitu. Kayak kalau sekarang kan di mall-mall juga ada yang pakai Itu tisu. tisu lah mungkin ya. Itulah yang maksudnya yang masih sampai sekarang Momen-momennya. momen-momennya. Dolbon. Bisa Pernah dilupain. bolos naik pohon rambutan tuh Hmm. di atas waktu pramuka tuh. Nyampe SMP aja saya nggak pernah masuk. Iya. Karena uang saku jajan kurang. Sekolah apa itu kan kalau SMP ada baju batik tuh, baju khusus lah buat hari batik, apa ada gitu batik. kan. Iya. Saya ngomong sama orang tua, kadang teman-temannya udah pada beli, saya belum dibeliin sendiri gitu kan. Saya malu gitu sekolah kan. Saya ngomong, ya udah besok, ya namanya orang tua nggak ada sih. Iya. Besoknya nggak tahu besok hari itu juga apa besoknya lagi. Nah saya nggak masuk tuh kan. Saya nggak masuk, saya bolos, ketahuan lah sama guru-guru. Saya malu lagi, mau besoknya berangkat lagi kan, udah ketahuan, saya takut dihukum kan. Saya besok berangkat, balik lagi ke rumah. Tanyalah sama orang tua, katanya, kamu mau niat sekolah apa enggak? Kata saya, enggak lah, kata saya. Iya. Jawabannya Gampang langsung. simpel gue. Ditanyain apa besok gak nyesal kalau misalnya nggak sekolah gitu kan. Iya. Tua-tuanya buat nyari kerja apa-apa, kata kepada ibu saya gitu. Saya tanya mah, enggak lah, kata saya, insya Allah enggak. Karena saya juga tahu orang tua juga maksudnya nggak mampu gitu loh bang, Iya. nggak ada gitu. Ya udahlah, saya berhenti aja, kata saya. Berhenti. Setelah saya berhenti nih ya, saya tuh baru mulai kerja tuh. Kerja kalau di kampung kan di kebun, Iya. bantuin Berarti- panen padi. Kalau di Lampung kebun sawit apa bu? Kalau dulu masih jarang waktu masih zaman jarang. kecil Padi. saya. Masih padi. Padi, terus kalau yang sah apa itu macul apa pakai cangkul itu loh. Oh iya mat. Kalau sekarang kan pakai mesin. Traktor ya? Sekarang dulu kan pakai cangkul tuh ya. Kalau mau nyebar apa itu tanaman padi itu kan. Itu umur berapa? Itu saya umur 14 udah mulai kerja. 14 tahun. 14 tahun. Waktu itu saya gajian baru 12.000 sehari. Memang dikasih makan. Itu saya langsung dikasih rokok. Nah, itu waktu pertama boleh ngerokok itu saya. Karena udah Iya, udah nyari sendiri ibaratnya. Kasih rokok itu waktu itu rokok kretek gudang garam hijau itu kalau nggak salah itu zaman dulu. Gaji 12.000. Iya, waktu pertama saya mulai kerja itu di kampung. Kalau di kampung mah kerjanya serabutan lah ibaratnya. Pas ada panen padi, jadi kuli bangunan. Kalau pas nggak kerja nih, diomelin nyari-nyari kayu lah, kayu bakar kata orang tua daripada nganggur. Anak sekarang mah mana ada. Iya. Pulang sekolah main HP udah Ya, gitu. umur Ini 14 nih, tahun. ini enak ini. Dia pulang sekolah tidur main HP sampai sore. Anak dulu nggak ada. Pulang sekolah nyari batang kayu. Dari Kita naik pohon kelapa nih ya. Krek tuh yang kering, yang kering yang tuh. keringnya. Tarik krek. Nanti ada 20 biji kita pikul sampai rumah tuh.
anak dulu gitu loh. Mainnya nggak kayak sekarang. Mainnya kan kadang sekarang pakai motor ngabuburit kemana lah. Iya, jalan-jalan lah gitu. Kalau dulu mainnya di kali, ceburan di kali tuh. Apalagi kalau pas hujan, seneng banget kita pakai pohon pisang tuh kan. Iya, gitu aja. Jadi kapal-kapalan ya. Itu. Dirakit ya. Iya. Kayak Kalau zaman dulu. Tapi lu masih beruntung berarti. Bener. Iya. Kalau dia yang paling beruntung. Kebagian enaknya. Ya cuma sejarah maksudnya keluarga saya emang dari dulu dari kecil udah pernah masuk rumah sakit semua anak-anaknya gitu. Iya. Pertama ya abang gua nih. Enggak, pertama mbak saya, pertama saya bener. Iya, saya kelas 1 SD itu kena usus buntu. Kelas 1 SD. Jadi kan saya mainnya sering loncat-loncat tuh kan, anjlok-anjlok gitu bahasanya gitu ya. Jadi sininya usus buntu atau usus buntu. Iya. Kalau mbak saya kan tipes dulu. Kalau nggak salah tipes sih. Kalau ini kencing batu. Kencing batu. Jadi semuanya anaknya udah pernah masuk rumah sakit gitu lah ibaratnya. Di pengalaman ya pahit lah mas dulu. Momen-momen di rumah sakit tuh momen-momen sedih boy. Kalau di rumah sakit pernah kan pas lebaran pas jatuh dia kan lebaran di rumah sakit itu momen sedih juga tuh. Hampir sama yang saya tadi ceritain nih, kecelakaan motor gitu. Jadi saya main sama teman saya itu mah udah gede lah, udah gak sekolah, udah umur 20-an lah ibaratnya. Udah dewasa lah udah dewasa. Jadi itu waktu itu bulan puasa, maksudnya mau mendekati lebaran lah bang. Nah, jadi saya kan sama teman saya nih diajak yuk kita ngabuburit katanya. Tadi awalnya bukan ngajakin saya nih, kan waktu itu di depan rumah ada tempat duduk gorong-gorong kalau bahasa di kampung itulah. Kayak jembatan gitu. Cuma ada tempat duduknya. Nah teman saya kan motornya ini gearnya mau habis tuh gear. Gear motor. Jadi dia nggak berani. Nah saya kan nggak punya motor waktu itu, saya diajak lah, ya ngabuburit. Nah saya ikut aja teman-teman saya. Muter itu nggak puasa itu. Bener nggak puasa. Bener bulan puasa dah ngabuburit. Kita muter naik motor, muter. Nah balik lagi nih kita mau ke rumah gitu loh. Cuma teman saya udah salah jalurnya. Dia jadi kita kalau mau pulang gini ngambilnya harus jalur kiri gitu ya. Teman saya dari sini udah ngambil jalur kanan. Nah di sini ada mobil angkut nyalip nih kan ya, nyalip gini. Dia mau masuk ke cucian mobil. Nah teman saya kan kenceng. Di situ ada mobil bis mau keluar dari cucian mobil. Jadi teman saya mau ngindarin mobil angkut ini yang pantatnya masih di jalan gitu loh. Cuma ada kepala mobil bis. Jadi teman-teman saya udah tabraknya terus di situ pas maghribnya pas orang buka itu, pas kejadian pas maghrib. Ya, kalau kita nggak puasa mah kita nggak bukanya di rumah sakit tuh jadinya. Bener. Cuma alhamdulillah tuh saya nggak apa-apa. Maksudnya waktu pas kejadian nggak apa-apa. Cuma teman saya udah pingsan, muka ini udah darah semua kan, giginya hilang tuh, ada 5 tuh giginya, terus tangannya sininya parah. Kalau saya alhamdulillah kalau luka luar alhamdulillah nggak ada, cuma luka kepala dalam karena kepala kebentur. Nggak kebentur. Gini ya mungkin kebentur sedikit ya. Cuma malamnya kan kita habis mabok gitu ceritanya. Jadi waktu saya digeletakin di rumah sakit nih baru nih lihat dia puyeng muter gitu. Tuh jadinya. Nah waktu pas gua datang tuh nyamperin abang gua nggak sadar goy. Ya kan ini abang gua, ini temennya abang gua. Nah temennya abang gua masih di ini nih, di dalam sininya ada batu apa? Ya batu di sini. Ini apa? Batu dijahit. Iya. Dijahit. Nah kalau abang gua nggak sadar sama Tina. Kalau saya tuh muntah ada 11 kali tuh muntah ya karena alkohol gitu itu. Ya parah lah. Itu yang temannya tuh parah. Parah ya. Giginya juga. Itu umur 20-an. Umur 20-an ya hampir udah likuran 21 22. Pokoknya 20-an lebih dikit lah gitu lah. Itu karena teman saya itu kan beli motor baru habis pulang dari luar negeri itu ceritanya gitu loh. Dari luar negeri itu dia dapat duit lah ibaratnya kerja di sana. Jadi itu milikin motoran. Ngabuburit lah ya. Ngabuburit, yang buburitnya orang nggak puasa gimana lah, apalagi malamnya habis mabok gitu, jadi ya aduh muter-muter gitu. Disentil itu.
Sentilan lu ya. Puasa aja mungkin gitu. teguran sih, mungkin benar teguran. Susah sih kalau kita maksudnya nih, kita lingkungannya kalau di Lampung gitu ya. Iya. Kalau di Lampung kan maksudnya itu banyak kan ya, nggak banyak kan sih, Iya. maksudnya ada lah orang yang baik, Ada, ada lah iya. orang yang nggak baik gitu kan. Cuma dari mana-mana terkenalnya orang Lampung tuh sensitif Nah, gitu loh. Ini ya kan Iya, biasa apa nih, bercandaan nih. Hmm. Kan biasa denger nih, kan Hmm. bercandaannya gini. Di mana Gun? Lampung. Iya. Begal nih. Kan Iya, gitu kan bercandaan. nih. Kan Abang udah lama nih. Iya. Awal mulanya disebut kayak gitu tuh karena ada jalan yang rawan apa Ada karena jalan orang-orangnya rawan gitu? ada. Ya gini ya, yang maksudnya saya kan orang Lampung. Nah, Cuma ini kan ini yang ya, biar tahu nih. saya kan sebenarnya saya bukan orang Lampung, saya orang Jawa nih ya. Cuma dari lahir saya di Lampung. Lampung. Mm-mm. Ini bukan saya jelek-jelekin orang Lampung ibaratnya ya. Cuma di situ adalah Kita sama. netral aja nih, Lampung mau Jawa semuanya Nah, lah. kita nggak saling menjelekkan suku Iya. ibaratnya nih kan. Kalau kita ada bawa suku kan udah jelek gitu Udah ya. jelek. Ibaratnya namanya gini, setiap orang ada yang baik ada yang jelek. Pasti ada, entah itu orang Jawa, entah itu orang Lampung, entah itu orang Sunda, entah orang Pasti mana ada. aja lah. Kalau di Lampung, kalau yang jelek gitu, jadi dia nggak mau kerjanya kayak gitu, begal. Emang ada jalan-jalan tersendiri yang maksudnya rawan gitu, yang Iya. rawan itu. Karena gini, bukan begal itu bukan dari Lampung, banyak loh dari Banyak. mana-mana kan. Iya. Cuman pas dulu touring Iya. lewat Lampung. Pernah ke Lampung ya? Lampung apa yang disebutnya, pokoknya yang jalannya lurus jauh tuh dari rumah-rumah tuh. Padang Ratu bukan? Bukan. Apa yang Enggak, lu Lampung mana? Kalau saya kan Lampung Tengah nih. gua bilang tuh waktu itu Lampung Timur apa Lampung sih yang Timur. Lampung Lampung Timurnya mana? Barat, Lampung Timur. Enggak, desa yang dituju mana desa yang dituju? Iya itu. mau ke Palembang. Oh, mau ke Palembang. Palembang. Itu berarti lewatnya kalau nggak salah Palembang ya. ya bisa lewat Lampung Timur bisa. Pokoknya kan jam 11 malam itu kan ngopi nih. Iya. Ngopi ya nih. Janganlah katanya gitu, ada yang ngomong Iya. nih, janganlah lewat situ jam Iya. seginian katanya. Rawan gitu. Soalnya walaupun rombongan biasanya yang paling belakang yang kenanya. Oh iya. Gitu kan kita jalur nih, emang rombongan gitu. Tapi yang belakang itu kadang tahu-tahu ngilang aja gitu. Iya. Itu gue Berarti makanya dia takutnya itu di situ. punya halimun kali ya, bisa ngilang gitu ya. Itu ada kekuatan kali enggak? Iya, ngomongnya Tapi ngilangnya balik lagi enggak? enggak di kayak begal loh. Iya. Jadi Oh, iya. ngincernya itu Iya. paling belakang gitu. Iya. Karena dia rombongan sih, kecuali dia sendiri pasti. Iya. Karena ngomongnya kalau yang paling belakang itu pasti yang kenanya kalau di rombongan itu loh. Soalnya kalau di sono mah biasanya anak-anak yang masih di bawah umur malah yang suka kayak gitu. Iya, Goy. Anak SMP, anak SMA itu yang maksudnya yang begal-begal tuh anak yang masih di bawah umur biasanya gitu, kebanyakan gitu. Di Jakarta juga bawah umur semua. Iya. Karena apa yang saya tadi ceritain, kalau anak di bawah umur udah doyan merokok, udah doyan minum, itu kalau nggak punya duit, dia masih sekolah nggak ada duit, orang tua nggak mampu, larinya ke situ. Iya, Goy. Maling, malak, Ya itu begal. begal. Kalau orang udah kena alkohol kan bawaannya nih, Iya. bawaannya Iya. nih. Kita kita hebat nih bawaannya. Iya. Padahal enggak, kalau orang yang udah mabok, asli mabok itu diginiin aja udah jatuh. Iya. Kecuali dia mabok nanggung reseh. Tuh. Iya, Goy. Kalau Begal-begal. tempat Goy. Kadang anak kecil udah Dulu pernah sih di Lampung, jadi gara-gara dia maling ibaratnya ya, masuk ke rumah, ketahuan, sama warga tuh dipukulin sampai mati gitu ya. Iya. Orang Lampung, suku Lampung nggak terima nih, karena dikira kayaknya main hakim sendiri gitu ya. Itu hampir mau perang tuh dulu dari suku Jawa sama suku Lampung gitu kan. Cuma alhamdulillahnya waktu itu ada dari, ya itu masih kabar-kabar sih, belum jelasnya ya. Katanya ada dari orang Bali itu mau bantuin orang Jawa nih kalau sampai orang Lampung datang nih. Nah nyampe itu alhamdulillah tuh orang Lampung nggak jadi datang tuh, padahal di kampung saya tuh udah pada siap tuh, udah siap siaga. udah bawa janur kuning semua tuh. Nah kalau emang beneran jadi udah, jadi ibu-ibunya diungsi nih Diungsiin dulu. ya. Jadi
ini kan tetangga berapa rumah ya, disuruh kumpul satu rumah. Itu ada orang laki yang juga orang berapa, itu orang 2, orang 3 gitu kan. Yang lain stay di depan pasar lah ibaratnya, tempat mau datang gitu. Perbatasan gitu. Tapi alhamdulillah nggak datang tuh. Cuma dengar-dengarnya katanya ada dari suku Bali nih yang mau bantu sampai terjadi gitu kan. Dulu kan pernah masuk timeline berita juga, Goy. Maksudnya? Iya, Goy. Dulu tuh Kalau nggak salah tahun berapa itulah ya, saya udah agak gede cuma belum gede-gede banget sih. Kemarin berapa itu lah. Kalau kemarin sama Mamek bentrok antar RW ini, bentrok antar suku ini lebih gede. Sebenarnya ya RW mah masih selingkuh. Mamek nonton gak ya? karena apa ya, kadang kita maksudnya sebenarnya nggak mau ngomongin suku lah, itu kan suku kadang pengaruhnya besar. Kayak kemarin kejadian di mana tuh di berita-berita ngomongin suku ini gini nah, ributnya antar suku tuh jadinya. Dia dikeroyok suku dia jadinya. Makanya kalau kita nggak suka sama orang, udah cukup satu orangnya aja, jangan ngomongin suku, nggak usah dibawa-bawa. Kalau udah ngomongin suku tuh udah semuanya berarti kan ya. Misalnya kamu dari sini ya, berarti suku kamu gini. Itu udah beda harusnya, bukan sama dia lagi gitu. Bukan loh. Iya, semuanya. Semuanya kalau kita bawa suku, kalau marahnya kita nggak suka ya udah cukup orangnya aja. Gitu. Ya jangan sampai lah, maksudnya. Jadi kita di sini mah nyari saudara, nyari teman, silaturahmi gitu kan. Makanya kita juga bukan asli orang ini, kita orang Jawa. Makanya nih buat para mamang nih, perbanyaklah teman tapi jangan perbanyaklah musuh. Iya. Tapi ya teman juga kita jangan salah. Kalau saya mah di kampung ya dibilang salah sih, temen tuh peminum semua sih. Jadinya sih saya jadi ikut ke situ loh. Yang penting jangan berbanyak musuh. Ayo kumpul di sana, kumpul. Apalagi ada tontonan tuh. Kalau di kampus itu di mana Bang Yo? Kampungnya? Di Sumedang. Sumedang ada ini nggak judi yang gini yang di tontonan apa koprok itu? Koprok ya. Ada apa? Kalau di kayak banteng gitu. Ada ikannya, ada nggak? Ada. Nah, tapi sekarang nggak ada. Nggak ada. Kan mulai sekarang. tahun berapa gitu, jarang lah. Soalnya yang tukang biasanya tiap ada dangdutan bener. Kalau ada acara pasti dangdutan nih. Bapak ini mulu nih yang ini. Sekarang udah nggak ada kali bapak itunya. Kalau tempat saya ada, cuma di tempat-tempat tertentu gitu loh. Dia bisa ada acaranya, Goy. Jauh lah. Iya, jauh dari tempat saya. Cuma masih ada. Itu misalnya ada organ tunggal tuh, siang malam apa jaipong tuh ya, jaipongan. Pasar malam juga ada pasar malam. Remisa. Jaipong yang sering jaipong tuh. Jadi kita minum, main itu, joget, nyawer, pokoknya habis lah kalau itu. Kadang kita belum joget, uang udah habis buat main ini. Ya kadang dulu tuh enak loh, maksudnya hiburan kayak gitu bisa siang malam. Siang malam. Kalau cuma kalau di kampung saya kalau siang malam pasti ada ribut, pasti ada Iya, makanya orang joget nih, senggolan nih. Senggol dikit, iya kan. Bis minum nih, udah bawaannya kalau orang minum ya kayak gitu. Sebenarnya itu minumnya minum nanggung lah rasanya. Kalau orang minum udah mabuk, udah tidur dia nggak mau ngapa-ngapain, udah loyo. Kalau masih nanggung ya gitu, rese. Jadi begitu ya momen-momennya. Iya. Ya, momen-momen jelek lah sebenarnya. Cuma kalau emang kita kecilnya dari situ gitu loh. Iya. Ceritanya ya kayak gitu. Iya. Apa adanya lah. Ini benar-benar cerita real. Ya, real dan nggak patut dicontoh sebenarnya cerita kayak gitu. Edukasi. Ambil yang positif. The real story. Iya. Bang Rudi, the real story Bang Rudi nih, cerita-cerita zaman dulu yang ya kayak gitu ya. Terus tuh kan tadi momen yang waktu SD yang susah dilupain kan tuh waktu senam, enggak ikut senam, dilemparin batu. Iya, benar banget. Temennya beol. Iya. Gua juga heran sama teman saya tuh, beol jangan di sini kata saya. Larilah pulang ke rumah. Kalau saya pulang ke rumah nah itu lebih dimarahin kata teman saya. Tapi bener Bos. Kalau dulu zaman dulu anak tuh misalkan mau berak kadang takut sama gurunya bisa berak di ini di kelas. Teman saya gak ada di celana. Iya. Kok bau banget kata saya.
ini ada yang kentut kata gurunya. Nggak ada. Nah waktu istirahat teman saya nggak pindah tuh, duduk aja di situ tuh. Wah, ketahuan berarti dia yang Jangan pada pindah, ini pada duduk sendiri. kan orang istirahat kan pada keluar beli jajan ya. Dia diam aja di situ tuh. Stay di dalam sekolah loh. Bener, malu gitu kan. Kan Berdiri jatuh lah. kalau di SD saya kan ini celananya warna merah, ini putih. Mungkin Iya. semua sama ya. Sama kalau ya? SD mah. Jadi kalau warna itu kan ketahuan jadinya ya. Iya, Benar. Jadi dia nggak mau duduk aja. Tapi ketahuan lah jadinya. Kalau gue sih pipis dulu. Bibis ya? Pernah ya? Cuma kalau saya dulu rombongan saya aja yang saya omongin gitu ya. Iya. Udah ngerokok, jadi kita pingin tahu nih rasanya minum. Nah kan pasti setiap orang nanti pingin tahu nih, pingin tahu nih. Udah minum ini, pingin tahu nih rasanya minum ini. Cobalah minum ini. Dan minum ini ada lagi yang baru nih, pingin